Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan. Dengan fasilitator Ibu Niketut Stuti Adiwahyuni dan pengajar praktik Ibu Aliatur Rofiah dan Pak Sudik. Pada video kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan Alur Tirta. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu saya sendiri, Ibu Sulasi, ya, yang berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian rekan saya, Pak Amir sebagai coach, dan yang satunya lagi yaitu Pak Irwanto sebagai coach. Pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan bahwa kasus pada praktek coaching ini itu menceritakan seorang guru yang mempunyai kendala terkait adanya murid yang kurang sopan dalam berperilaku dan bertutur kata yang baik. Bapak-bapak yang berperan sudah siap semua dengan peran masing-masing ya? Siap. Bu. Alhamdulillah. Namun sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, saya sebagai pengamat atau observer akan melakukan wawancara terlebih dahulu pada Pak Amir selaku coach. Assalamualaikum Pak Amir, bagaimana kabarnya ini? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Amin. Baiklah Pak Amir, pada kesempatan coaching ini Bapak akan menjadi coach bagi Pak Irwanto nggih? Siap Bu saya. Oke Pak, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktek coaching Pak, yaitu yang pertama tercapainya alur tirta nggih Pak. Kemudian yang kedua adanya kompetensi coach, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Jelas nggih Pak Amir? Ya Bu. Sebelum kita mulai coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Amir. Kompetensi coaching apa saja yang ingin Pak Amir kembangkan dalam praktek coaching ini? Kompetensi coach yang terdiri dari presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Ya. Baik Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga, yaitu menggali pertanyaan berbobot. Kalau begitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, coach dapat menggali atau memunculkan ide, gagasan baru dari kunci, dan dapat mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Pak Amir ya. Sepertinya sudah sangat siap sekali menjadi coach ya Pak. Ya, Bu. Baiklah, segera kita mulai coaching kasus ini nggih. Monggo Pak Amir dan Pak Irwanto kami persilahkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Amir. Maaf mengganggu sebentar Pak Amir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Irwanto, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pribun Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Amir sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Walaupun ya banyak hal, tapi harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Semangat ya Pak. Iya Pak. Iya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak Amir. Oh iya silakan. Kebetulan saya sedang tidak sibuk kok. Silakan Pak Irwanto
Apa yang mau diceritakan nih? Silakan. Begini Pak Amir, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa dengan murid-murid di sekolah saya, khususnya di kelas 5 yang saya ajar. Karena mereka nampak kurang sopan dan berperilaku atau bertutur kata kurang baik pada Bapak Ibu guru di sekolah dan juga orang yang lebih tua lainnya. Mereka menggunakan bahasa yang santai begitu saja, seperti dengan teman-teman sebayanya. Hampir tidak menggunakan bahasa krama meskipun yang paling sederhana dalam keseharian mereka. Begitu ya, Pak. Memang iya sih, Pak, anak-anak sekarang kurang dalam kesopanan atau unggah-ungguhnya terhadap orang tua dan juga gurunya. Jadi, menurut Pak Irwanto, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, Pak, yaitu tentang bagaimana murid-murid saya itu bisa sopan perilakunya, sopan tutur katanya, baik unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang yang lebih tua. Khususnya dimulai dari murid saya sendiri di kelas 5, Pak. Setidaknya mereka nanti dapat menggunakan bahasa krama dimulai dari kata sederhana keseharian seperti nggih, boten, matur nuwun, nah, dan lain sebagainya, Pak. Nah, seperti apa itu sama juga dengan melestarikan bahasa krama, Pak, yang hampir tidak dikenal lagi oleh anak-anak. Iya, betul sekali Pak Irwanto. Miris juga ya melihat murid-murid yang tidak sopan dan tidak bisa berbahasa krama. Menurut Pak Ir, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang sopan, baik perilakunya, kurang sopan tutur katanya, serta unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang yang lebih tua? Coba ceritakan bagaimana proses pembimbingan, pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah selama ini kepada murid-murid, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kalau saya pikir kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang sopan baik perilakunya, tutur katanya, serta unggah-ungguhnya, itu karena kurangnya bimbingan dari orang tua, baik dan juga guru Pak di sekolah. Nah, yang berkelanjutan, serta tidak adanya praktik penggunaan bahasa dalam keseharian, bahasa keramanya tersebut. Sehingga murid itu sering lupa dan tidak terbiasa dalam berperilaku dan berkata sopan. Serta kebiasaan atau lingkungan di keluarganya pun rata-rata juga dalam tanda kutip kurang penanaman budaya kesopanan. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Pak Ir. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid termotivasi untuk mengubah perilakunya agar lebih sopan, tidak hanya perilakunya, tapi juga tutur katanya, serta unggah-ungguhnya di kelas dan juga di sekolah Bapak. Menurut saya ya, Pak, murid-murid itu perlu bimbingan, arahan terkait pentingnya menjaga kesopanan terhadap guru dan orang tua. Dan akan lebih mudah dipahami apabila dipraktikkan dalam keseharian mereka ya Pak. Misalnya adanya keyakinan kelas yang mengacu nilai-nilai tersebut. Bisa juga dengan adanya hari wajib berbahasa krama di sekolah, setidaknya 2 kali seminggu. Wah, saya sependapat dengan Bapak nih. Memang bimbingan atau arahan saja tidak cukup untuk membentuk nilai-nilai kesopanan bagi anak.
kita perlu praktik yang akan membuat anak terbiasa melakukannya sehingga menjadi budaya positif yang baik di kelas maupun di sekolah. Apalagi yang ingin Bapak lakukan? Apakah ada langkah lainnya? Menurut saya, Pak, mungkin dengan pembelajaran yang harus terpusat pada murid, di mana guru itu tidak hanya diminta untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga membimbing perilaku yang baik atau nilai kesopanan. Kemudian dalam muatan pelajaran bahasa Jawa dapat ditekankan atau difokuskan pada penggunaan atau praktik bahasa krama. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa melakukan arahan atau gerakan serta praktik untuk merubah perilaku murid menjadi lebih baik dan sopan. Jadi, sekarang apa rencana atau aksi yang bisa Pak Ir lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau menurut saya yang pertama saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru lain, Pak, tentang permasalahan ini. Mungkin bisa melalui rapat dengan dewan guru. Saya akan menyampaikan ide saya tersebut terkait usaha meningkatkan nilai kesopanan pada murid. Yang kedua, kami akan menentukan langkah atau program apa saja yang akan kami lakukan. Misalnya, mewajibkan anak menggunakan bahasa krama dalam percakapan setiap hari Senin dan Kamis. Memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku baik, sopan dalam kesehariannya dan sebagainya, Pak. Ide yang bagus, Pak. Kira-kira hambatan atau kendala apa yang mungkin akan Bapak temui dalam mewujudkan usaha Bapak tadi? Dan apa yang dapat Bapak lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Kendala yang ditemui ya mungkin akan sulit mengubah kebiasaan murid tanpa adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Mungkin solusinya ya memang perlu adanya kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kesopanan tersebut. Mungkin nanti bila berkenan, kepala sekolah bisa mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan komite sekolah, Pak. Segala usaha untuk mencapai tujuan memang harus dilakukan bertahap. Tidak mungkin kan, Pak, instan. Betul, Pak. Semua itu ada prosesnya. Baiklah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Kira-kira ada hal lain lagi yang bisa dilakukan? Apa sudah cukup nih? Kayaknya masih ada, Pak. Itu saya juga akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tentang kewajiban anak menjaga kesopanan, baik perilaku, dan tutur katanya di kelas dan di sekolah. Betul ya Pak. Memang anak-anak perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut. Rencananya kapan akan Bapak mulai ini? Dan kira-kira dapat terlihat hasilnya setelah berapa hari nih? Insya Allah secepatnya, Pak. Mulai besok juga bisa sih. Saya akan mulai dari kelas saya dan memberikan arahan atau bimbingan. Pentingnya nilai kesopanan pada murid kelas 5. Dan mengingatkan kembali keyakinan kelas pada pelajaran bahasa Jawa akan saya fokuskan pada penggunaan bahasa. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada wali murid melalui grup WA atau bila diperlukan bisa kunjungan wali murid atau memanggil wali murid, mengundang wali murid untuk ke kelas saya. Nah, ya, dan akan saya sampaikan secara langsung pada wali murid tersebut
Saya akan segera berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain terkait ide atau gagasan saya tadi dan membentuk program bersama. Mungkin sekitar 1 bulan ya Pak, agar terlihat hasil perubahan kebiasaan pada murid. Bagus sekali idenya, Pak. Baiklah, selanjutnya, apa komitmen Pak Ir terhadap rencana atau langkah yang telah Bapak buat tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membimbing, mengingatkan, memberikan contoh penerapan nilai-nilai kesopanan baik di kelas maupun di sekolah, memotivasi dan memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku sopan, bertutur kata dengan bahasa krama yang baik, serta dapat menghormati orang tua. Wah, super sekali ya, Pak. Menurut Bapak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan atau mempermudah rencana tersebut, Pak? Tentunya yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah, Pak. Kemudian rekan guru, wali murid. Nah, misal Pak, kalau guru itu bisa dari guru PJOK, PAI, dan juga bahasa Inggris. Saya akan meminta rekan-rekan guru tersebut untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah mereka buat sendiri di sekolah. Khususnya poin menjaga kesopanan berperilaku atau berkata sopan. Wah, bagus sekali. Bapak berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, serta rekan guru lainnya agar lebih menguatkan ya. Saya sangat mendukung semua gagasan itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baiklah, Amin. berarti ini sudah dapat solusinya nggih. Saya tunggu kabarnya 1 bulan lagi ya Pak. Ya, Pak. Semoga tercapai seperti apa yang telah direncanakan tadi Pak. Oke, Pak Amir. Terima kasih ya Pak Amir atas waktunya untuk sharing, berbagi pengalaman, dan mau mendengarkan keluh kesah saya, serta membantu saya untuk memperoleh solusinya. Ya, sama-sama Pak Ir. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Pak Ir. Baiklah, Pak Amir dan Pak Irwanto sudah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat antusias mengikuti alurnya karena sangat mengena Pak dari tujuan pertemuan sampai dengan menemukan solusi atas permasalahan Pak Irwanto tadi. Tadi saya sudah mengamati dan mencatat dari yang terlihat dan terdengar tahapannya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga kompetensi Pak Amir sebagai coach sudah sangat bagus sekali Pak, luar biasa. Sebelum saya memberikan evaluasi, menurut Pak Amir nih, apakah sudah terlaksana yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat melakukan coaching tadi, Pak? Ya, sepertinya saya tadi sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka, eksploratif, agar coach mampu menemukan titik temu atau solusi atas permasalahannya. Kemudian membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, Bu. Ya, bagus sekali Pak. Pak Amir ini memang luar biasa sekali, nggih. Baiklah,
saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching yang Pak Amir praktekkan tadi. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu secara keseluruhan antara coach dan coachee itu sudah terjalin kemitraan yang bagus, sehingga percakapan sudah nampak akrab dan nyaman sebagai rekan atau mitra yang setara, sudah nampak tidak ada jarak dalam suasana yang hangat atau tenang. Saya juga sudah menemukan atau melihat alur tirtanya dengan sangat jelas, Pak. Pada alur tujuan, ini sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan coaching dengan Pak Amir tadi dengan kasus kendala terkait adanya murid yang kurang sopan dalam berperilaku dan bertutur kata yang baik. Dan yang diharapkan Pak Irwanto selaku guru kelasnya agar murid disiplin dan ini ya murid itu bertutur kata yang baik, yaitu disiplin menggunakan tutur kata yang baik dan sopan santun dalam unggah-ungguh. Pada alur identifikasi, coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coachee, atau menanyakan ide atau gagasan serta solusi yang akan dilakukan oleh coachee. Pada alur rencana aksi ini sudah bagus sekali. Pak Amir sudah mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan coachee, yaitu Pak Irwanto. Dengan rencana aksi perlu adanya bimbingan, kemudian arahan terkait pentingnya menjaga kesopanan terhadap guru dan orang tua, dan akan lebih mudah dipahami apabila dipraktekkan dalam keseharian mereka ya Pak ya. Misalnya adanya keyakinan kelas yang mengacu pada nilai-nilai tersebut. Bisa juga dengan adanya hari wajib berbahasa krama di sekolah itu setidaknya 2 kali dalam seminggu, Pak. Pada alur tanggung jawab, di sini coach juga sudah menanyakan komitmen kepada coachee untuk melaksanakan rencana aksi secara berkelanjutan sehingga tidak berhenti pada penyelesaian pada kasus ini saja. Namun, selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dan rekan sejawatnya untuk bahu-membahu menanamkan budaya disiplin di sekolah. Juga selain itu bisa menciptakan keakraban dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional serta iklim dan budaya positif yang dengan melakukan restitusi pada murid yang melanggar. Kemudian yang kedua, coach juga sudah nampak kelihatan tiga kompetensi, melakukan 3 kompetensi coach yang nampak, yaitu pada present atau kehadiran penuh, Pak Amir ini sudah fokus kepada kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dengan menggunakan perasaan dan empati. Kemudian 3, sudah menggunakan pertanyaan berbobot dalam menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coachee atau menanyakan ide solusi yang akan dilakukan oleh coachee. Jadi di sini yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi yaitu perlu berlatih secara terus-menerus dengan kompetensi dan permasalahan yang berbeda kemitraan komunikasi, yaitu antara coach dan coachee terlihat semakin santai, nyaman, lancar sehingga mampu menstimulus dan menggali ide atau gagasan coachee dengan memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Untuk pertanyaan yang terakhir, nggih, Pak Amir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan praktek coaching tadi, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh, kemudian fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara yaitu coachee, sehingga mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh coachee. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam menyusun pertanyaan pemantik yang berbobot
yang mampu menggali ide, gagasan dari Koji agar memudahkannya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Gitu, Bu. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Amir sudah melakukan praktek coaching yang sangat baik dan luar biasa sekali bersama Pak Irwanto. Setelah ini Pak Amir bisa melakukan refleksi tentang praktek coaching yang telah dilakukan tadi, nggih. Pak Amir juga dapat melakukan praktek coaching ini dengan rekan guru lain, dengan murid, dengan atasan atau kepala sekolah dan sebagainya untuk menambah wawasan dan keterampilan coaching. Pengalaman yang luar biasa sekali pada hari ini, Pak. Semoga praktek coaching tadi itu dapat memberikan manfaat bagi kita semua, nggih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Maju. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pati dan Pekalongan dengan fasilitator Ibu Niketut Stuti Adi Wahyuni dan pengajar praktik Ibu Aliatur Rofiah dan Pak Studi. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur tirta. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Irwanto yang berperan sebagai pengamat. Kemudian rekan saya Bu Sulasih sebagai coach dan Pak Amir sebagai coaching. Pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan narasi singkat terkait alur pada praktik coaching ini, yaitu menceritakan seorang guru, dalam hal ini Pak Amir sebagai coaching, yang mempunyai kendala dalam kelasnya terkait adanya seorang murid yang sering terlambat masuk ke sekolah dan sering memakai seragam dengan atribut tidak lengkap yang terjadi secara berulang kali. Intinya permasalahan kedisiplinan. Kemudian beliau sharing dengan Bu Asih, coachnya, untuk memperoleh solusi. Nah, tadi sedikit narasi terkait dengan alur cerita untuk coaching ke depannya. Bagaimana Bapak Ibu yang berperan, sudah siap semua dengan peran masing-masing? Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih untuk Pak Amir dan Bu Asih. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan pra-observasi. Yaitu saya akan melaksanakan wawancara terlebih dahulu. Karena saya sebagai coaching harus wawancara terlebih dahulu dengan Bu Asih selaku coach. Assalamualaikum Bu Asih, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat ya, Pak. Amin. Baiklah Bu Asih, pada kesempatan coaching ini Ibu akan menjadi coach bagi Pak Amir, nggih? Nggih, siap Pak Ir. Oke, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktik coaching, Bu. Yaitu yang pertama, tercapainya alur tirta, nggih. Kemudian yang kedua, adanya kompetensi coach, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Jelas ya, Bu? Iya, Pak. Jelas sekali, Pak. Sebelum kita mulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Bu Asih. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Asih kembangkan dalam praktek coaching ini?
Untuk kompetensi ya Pak ya, kompetensi coach itu yang terdiri dari present Pak atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot Pak Ir. Ye. Kompetensi yang mana secara spesifik, yang lebih spesifik lagi Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikembangkan? Baik Pak, kompetensi yang spesifik ya Pak ya, yang saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga Pak, yaitu menggali pertanyaan berbobot. Oh, berarti terkait dengan menggali pertanyaan yang berbobot, ye. Betul Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu? Untuk indikator ketercapaian Pak dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya Pak akan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, coach di sini yaitu dapat menggali atau memunculkan ide Pak atau gagasan baru dari ide coach dan dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Asih ini. Sepertinya sudah sangat siap untuk menjadi coach. Baiklah, segera kita mulai praktik coaching untuk kasus ini. Silahkan Bu Asih dan Pak Amir untuk memperagakannya. Untuk beliau berdua, jenengan berdua, monggo saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih telah meluangkan waktunya untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya sedang free, Pak. Bagaimana kabarnya nih, Pak Amir? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak Amir. Kira-kira ada apa nih, Pak? Tumben Pak Amir kok serius banget nih, pengen ngobrol-ngobrol sama saya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Di kelas saya, Bu Asih, Oh iya, Pak. Silahkan, Pak. Ada apa dengan kelas Pak Amir? Silahkan, Pak Amir ceritakan. begini Bu Asih, akhir-akhir ini saya cukup jengkel dengan murid saya yang bernama Anton karena hampir setiap minggu pasti ada terlambat, parahnya lagi sering tidak memakai atribut lengkap seperti dasi, kaos kaki, ikat pinggang, terkadang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Saya bingung harus bagaimana, sedangkan sekarang menerapkan sanksi tidak boleh. Padahal kita dituntut untuk mendisiplinkan anak. Kalau kita arahkan dengan kata-kata saja, tidak mempan. Harus bagaimana saya Bu mengatasi permasalahan tersebut. Itulah yang membawa saya untuk sharing dengan Bu Asih. Mungkin Bu Asih pernah memiliki pengalaman seperti yang saya alami, Bu. Ya, baik Pak. Berarti itu masalah tentang kedisiplinan ya Pak ya. Ya, Bu. Anak-anak memang harus mematuhi tata tertib di sekolah Pak dan keyakinan kelas. Jadi, menurut Pak Amir, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita ini ya Pak? Saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi, Bu, yaitu bagaimana murid saya bisa bersikap disiplin, hadir tepat waktu, memakai atribut lengkap sesuai dengan tata tertib sekolah. Bahkan ada yang ketika terlambat tidak mau mengikuti upacara tiap hari Senin. Sebenarnya tidak hanya di kelas saya saja, Bu. Murid di kelas lain juga ada beberapa. Namun murid di kelas saya ini yang sedikit parah, Bu.
Oh, begitu ya Pak Amir. Ya, Bu. Memang ya Pak, tugas kita sebagai seorang pendidik itu harus menuntun murid kita Pak untuk berperilaku disiplin. Semoga ya Pak ya, pertemuan kali ini kita bisa memperoleh sesuatu seperti yang Bapak harapkan. Saya jadi penasaran ini Pak. Begini Pak, kalau boleh saya tahu, ketika awal-awal terlambat, Bapak pasti melakukan integrasi. Apa yang mengakibatkan Anton datang terlambat dan juga tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap ya Pak ya? Ketika pertama kali terlambat, saya tanyai, apa alasan yang membuatmu terlambat? Katanya, malamnya habis nonton ketoprak sampai larut malam. Akhirnya bangun kesiangan. Terkait atribut juga katanya hilang di rumah. Awal-awalnya begitu, Bu. Lalu saya nasihati dan saya minta agar tidak mengulangi perbuatannya. Saya kira ya anaknya langsung menjadi baik. Ternyata malah semakin menjadi. Semakin lama malah semakin menjengkelkan. Pernah sampai saya belikan kaos kaki juga karena jarang sekali pakai kaos kaki. Tapi terkadang ya masih tidak dipakai. Pernah juga terlambat ketika kegiatan upacara berlangsung. Namun tidak langsung mengikuti upacara, malahan sembunyi di kelas. Saya datangi dan saya minta untuk mengikuti upacara. Malah malah tidak mau, akhirnya malah menangis. Hmm, Itu, Bu. Tadi Pak Amir mengatakan pernah menasehatinya. Pernahkah Bapak melakukan pembimbingan secara langsung? Coba ceritakan Pak, bagaimana proses pembimbingan atau pembiasaan yang pernah Pak Amir lakukan selama ini kepada murid tersebut, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah Pak Amir? Banyak sebenarnya yang telah saya lakukan, Bu, seperti meyakinkan kembali pentingnya kesadaran tentang keyakinan kelas yang telah disusun bersama, membuat presensi dalam bentuk jam kedatangan. Setiap anak wajib menentukan waktu sesuai dengan kehadirannya, tentunya dengan tanggung jawab dan kejujuran serta pengawasan dari murid yang lain. Kalau terkait atribut, sebelum masuk ke kelas, anak-anak kan berbaris dulu di depan kelas. Setiap anak saya minta menunjukkan kelengkapan atribut satu persatu sebelum masuk kelas. Bahkan ketika upacara, biasanya juga dilakukan pengecekan kelengkapan seragam. Khusus Anton, boro-boro memeriksa kelengkapan atribut, datangnya saja sudah terlambat. Jadi ya jarang ikut berbaris, terkadang juga tidak mau upacara. Pernah juga ketika jam istirahat, saya bertanya langsung dari hati ke hati kepada Anton terkait alasan atau mungkin ada permasalahan lain dengan keluarganya di rumah atau dengan temannya di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Pernahkah Bapak konfirmasi atau bertemu langsung dengan orang tuanya Anto tersebut, Pak, membahas tentang permasalahan Anto ini tadi, Pak? Pernah sih, Bu. Orang tuanya saya minta untuk datang ke sekolah untuk saya mintai keterangan dan membahas permasalahan ini. Terus, bagaimana Pak tanggapan orang tuanya, Pak? Pada saat itu yang hadir ibunya. Itu pun seperti tergesa-gesa karena mau berangkat kerja katanya. Ibunya bercerita setiap hari pada pukul 5:30 sudah harus berangkat kerja. Jadi ibunya setiap hari sebelum kerja mempersiapkan makanan
dan uang saku buat Anton sebelum berangkat kerja, lalu membangunkan Anton dan berpamitan untuk berangkat kerja karena tempat kerjanya cukup jauh. Jadi setelah setengah 6, ibunya sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan Anton. Sedangkan ayahnya merantau ke Kalimantan. Sebagian besar wali murid di sekolah saya pekerjaannya sama seperti orang tua Anton, Bu. Oh, begitu. Adakah di kelas lain ya, Pak ya, yang permasalahannya sama seperti yang terjadi pada murid Anda, Pak? Ada, Bu. Setelah saya tanya dengan rekan guru yang lain, ternyata kasusnya sama seperti yang saya alami, walaupun tidak semua, namun ada beberapa saja, Bu. Oh, pernahkah Bapak sharing dengan teman sejawat Anda yang mengalami kasus yang sama untuk menemukan solusinya, Pak? Pernah, Bu. Tapi ya begitulah, teman saya seorang guru senior, sebentar lagi mau pensiun. Jadi ketika saya ajak sharing, jawabannya, saya katanya dah lah Pak, jangan dipikir berat-berat. Nanti kalau sudah besar ya pasti pintar sendiri. Begitu Bu jawabannya, malah bikin emosi saja. Yang sabar ya Pak Amir. Sekarang begini Pak, kalau dari Pak Amir sendiri nih, tadi Bapak kan bilang kalau ingin mengubah sikap dari murid Pak Amir yang kurang disiplin. Kira-kira ya Pak ya, adakah ide, gagasan, atau angan-angan yang akan dapat Bapak terapkan agar anak tersebut mematuhi tata tertib dan perilaku disiplin, Pak? Oh iya, setelah apa yang Ibu katakan terkait dengan sikap, saya kok jadi teringat dengan jurnal penilaian sikap. Bagaimana kalau setiap hari saya aktifkan kembali membuat jurnal penilaian sikap diri sendiri dan penilaian antar teman dengan memanfaatkan jam kedatangan. Sedangkan untuk kelengkapan atribut, saya kok kepikiran gerakan-gerakan pada lomba gerak jalan seperti yang ada di Facebook itu, Bu. Ketika pada satu titik mereka memeriksa kelengkapan seragamnya. Bagus sekali kayaknya. Jadi rencananya anak-anak sebelum masuk kelas kan berbaris dulu di depan kelas. Pas kegiatan itu akan saya buatkan koreo atau periksa kelengkapan seperti ala-ala TNI atau polisi itu. Mungkin itu akan membuat anak-anak antusias untuk memakai atribut sekolah, Bu. Itu. Wah, boleh dicoba itu, Pak. Kayaknya ide yang bagus sekali itu ya, Pak ya. Karena, Pak, dengan adanya jurnal penilaian sikap, anak akan tahu dan sadar atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Pak. Misalnya, hari ini saya datang terlambat. Saya tidak memakai atribut dasi atau kaos kaki, misalnya. Itu juga bisa jadi pengingat untuk hari berikutnya agar mereka lebih teliti dalam memakai atribut sekolah, Pak. Apalagi ya, Pak ya, kalau dalam pemeriksaan kelengkapan Bapak koreo pasti akan seru sekali, Pak. Itu juga bisa dijadikan contoh, Pak, kelas-kelas yang lain loh, Pak. Mampu menarik perhatian murid-murid yang lain untuk mengikutinya. Kemudian ya, menurut Pak Amir, apakah cara tersebut itu sudah cukup Pak untuk merubah kedisiplinan anak atau punya cara yang lain Pak Amir? Seperti plan B misalnya, bila cara yang tadi kurang efektif. Untuk saat ini saya akan fokus pada rencana jurnal ini dulu, Bu. Saya yakin dengan anak mengisi jurnal penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman, ketika anak melakukan kesalahan, misal masih datang terlambat
atau atribut yang tidak lengkap, dia akan menuliskannya pada jurnal penilaian diri sendiri. Nah, jika catatannya semakin banyak, maka penilaian sikapnya akan semakin rendah. Selain itu, ada penilaian antar teman. Biasanya, anak-anak jika diminta menilai pasti akan lebih objektif atau jujur dengan apa yang telah dilakukan temannya. Rencananya, jurnal tersebut akan saya pajang di dekat pintu sebelum jam kedatangan, sehingga semua anak-anak bisa mengakses ataupun bisa membacanya. Jadi, jika semakin banyak catatan, pasti akan rasa malu, sehingga dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan tidak akan datang terlambat lagi dan lebih memperhatikan kelengkapan atributnya, Bu. Seperti itu. Baik, Pak. Wah, kalau Pak Amir optimis seperti ini ya, saya yakin sekali Pak, hasilnya pasti akan menggembirakan. Tapi begini ya Pak, kalau boleh saya berbagi pengalaman, ketika kita sudah membuat program yang baik, hendaknya kita konsultasikan atau buat kerjasama dengan warga sekolah Pak, seperti dengan kepala sekolah, guru yang lain, dan juga wali murid. Sehingga kita bisa bekerja sama dan juga saling mengawasi, kemudian mengarahkan dan mengingatkan kepada anak-anak. Sehingga dengan adanya kolaborasi dan rasa tanggung jawab bersama itu dalam mewujudkan kedisiplinan itu sendiri, itu Pak yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil Pak Amir. Terima kasih banyak, Bu. Ini yang sedang saya tunggu-tunggu, petuah dari Bu Asih. Nanti saya akan berkoordinasi dengan KS dan rekan-rekan guru yang lain. Kan belum semua rekan guru yang saya mintai saran. Kali aja dari rekan yang lain ada ide atau gagasan yang bisa saya jadikan alternatif. Oh iya Bu, saya jadi ingat, kan teman sekelasnya Anton ada yang orang tuanya bekerja seperti orang tuanya Anton sama persis malah. Andi namanya. Tapi dia tidak pernah terlambat, bahkan selalu memakai atribut lengkap dan pakaiannya juga selalu rapi. Kenapa tidak saya korek-korek saja dari pengalamannya Andi ya Bu? Kok saya baru ingat, itu kan bisa saya adopsi untuk saya terapkan pada sebagai contoh agar bisa ditiru oleh Anton. Oh ya Bu, itu bisa saya jadikan plan B atau sebagai tambahan rencana aksi saya, Bu. Tuh. Ide yang bagus sekali itu ya Pak ya. Terkadang beginilah Pak, ide-ide itu bisa muncul ketika kita itu bincang-bincang santai Pak. Sehingga yang awalnya pikiran buntu ya Pak, itu menjadi cerah karena cairnya suasana Pak. Seperti yang dulu pernah saya alami ya Pak, saya itu pernah mengundang wali murid untuk membahas anaknya yang terkendala suatu kasus. Namun ketika datang suasana hatinya dalam keadaan emosi sehingga tidak menyelesaikan permasalahan Pak. Namun ya malah memperkeruh suasana. Akhirnya saya tunda dulu Pak, menunggu suasana hati wali murid tersebut tenang. Dan saya jadwalkan ulang pada hari berikutnya. Akhirnya masalah bisa terselesaikan dengan baik Pak Amir. Itu juga bisa terjadi pada orang tua Anton. Ketika Bapak ajak bicara ya kemarin dalam keadaan tergesa-gesa sehingga tidak fokus dengan permasalahan anaknya, maka Pak bisa diundang kembali. Kali aja pada kesempatan berikutnya ya Pak suasana
hatinya sedang tenang sehingga bisa fokus dan bisa mendapatkan solusi. Juga bisa dikasih masukan Pak, sebagai orang tua kita bekerja kan untuk anak juga, sedangkan kebutuhan anak tidak hanya materi saja. Nah, kasih sayang dan perhatian juga sangat dibutuhkan sekali. Begitu Pak Amir. Iya Bu, nanti saya akan mencoba kembali menghubungi orang tua Anton sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini. Akan saya sarankan untuk membantu mempersiapkan seragam Anton sebelum berangkat kerja. Untuk murid-murid akan saya minta membuat kegiatan sehari-hari dengan melaporkannya secara berkala sebagai kontrolnya Bu Asih. Iya Pak. Nah, setelah menemukan ide-ide ini tadi ya Pak, kira-kira ya Pak, rencana pelaksanaan yang bagaimana yang akan Bapak Amir terapkan? Rencana saya akan membuat format jurnal penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman dan memanfaatkan properti jam kedatangan. Selain itu juga akan membuatkan koreo gerakan, periksa kelengkapan atribut, dan mengadopsi dari YouTube. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru terkait. Rencana saya kali aja mendapatkan masukan. Terkait dengan orang tua Anton, saya akan mengundang kembali atau saya bisa melakukan kunjungan ke rumah. Seperti itu, Bu. Jadi ya, sebenarnya Pak Amir itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, Pak. Mungkin kemarin Pak Amir sedang banyak pikiran, mungkin kurang fokus dan kurang percaya diri saja. Kira-kira Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya terkait budaya disiplin di sekolah? Baik Bu, untuk kedepannya saya akan menekankan kembali terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terus berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak didik. Selalu berkolaborasi dengan warga sekolah, baik dengan kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, dan komite sekolah terkait dengan program-program sekolah serta berkoordinasi ketika terjadi kendala atau permasalahan untuk menemukan solusi yang terbaik. Itu yang akan saya lakukan, Bu. Wah, sangat inspiratif sekali Pak Amir. Kira-kira ya Pak, untuk mempermudah rencana aksi, Pak Amir membutuhkan bantuan atau pendamping untuk membantu kegiatan tersebut. Ya, Bu. Untuk membantu saya dalam pengawasan adalah rekan guru mapel, diantaranya guru PAI dan PJOK, karena yang juga mengajar di kelas saya. Kebetulan kedua guru tersebut mengajar di jam pertama sesuai jadwalnya. Selain itu juga seluruh siswa saya minta untuk saling mengingatkan temannya untuk bersikap disiplin. Wah, bagus sekali ya Pak. Semoga tetap kompak selalu. Saya yakin Pak Amir melaksanakannya dengan baik. Good luck Pak. Terima kasih Bu Ase atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya serta membantu menemukan solusi. Jangan kapok ya Bu jika nanti saya meminta bantuan lagi. Iya, sama-sama Pak Amir. Pokoknya siap Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru ya Pak yang selalu menuntun siswa dalam kebaikan ya Pak, dan selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya Pak. Amin. Amin Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Pak Amir dan Bu Asih yang telah melakukan praktik coaching yang sangat luar biasa. Saya sangat antusias mengikuti alurnya karena sangat mengena dari tujuan sampai dengan menemukan solusi atas permasalahan Pak Amir tadi. Tadi saya mengamati dan mencatat dari yang terlihat dan yang terdengar. Tahapannya sudah sesuai alur dan juga kompetensi Bu Asih sebagai coach sudah sangat bagus sekali. Sebelum saya memberikan evaluasi, menurut Bu Asih, apakah sudah terlaksana yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat melakukan coaching tadi, Bu? Iya, Pak Ir, saya tadi itu sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, Pak. Yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka, Pak, atau eksploratif agar kunci mampu menemukan titik temu atau solusi atas permasalahannya. Kemudian membuat kunci mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Gitu, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Bu Asih ini memang luar biasa, nggih. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching yang Bu Asih praktekkan tadi. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini yaitu secara keseluruhan antara coach dan coachee sudah terjalin kemitraan yang sangat bagus. Sehingga percakapan sudah nampak akrab dan nyaman sebagai rekan mitra yang setara atau sudah nampak tidak ada jarak dalam suasana yang sangat hangat dan tenang. Saya juga sudah menemukan atau melihat alur Tirta dengan sangat jelas. Pada alur tujuan sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan kucing dengan Pak Amir tadi. Dengan kasus Anton yang sering terlambat dan sering memakai seragam dengan atribut yang tidak lengkap dan yang diharapkan Pak Amir selaku guru kelasnya agar murid tersebut itu disiplin dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Untuk pada alur identifikasi, coach yang dalam selaku ini itu Bu Asih sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada kunci. Itu mulai dari menanyakan ide, gagasan, serta solusi yang akan dilakukan kunci. Pada alur rencana aksi sudah bagus sekali. Bu Asih sudah mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan kunci. Dalam hal ini itu Pak Amir. Yaitu dengan rencana aksi akan membuat format jurnal penilaian diri sendiri bagi siswanya. Dan penilaian antar teman dengan memanfaatkan properti jam kedatangan agar muridnya itu disiplin dan menghargai waktu. Selain itu juga akan membuat koreo gerakan periksa kelengkapan atribut dengan mengadopsi dari YouTube. Kemudian Pak Amir juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru lain terkait rencana tersebut sebelum dilaksanakan. Lalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan orang tua Anton untuk melakukan pengawasan agar terjadi sinkronisasi tindakan yang dilakukan guru dengan wali murid. Pada alur tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan komitmen kepada kunci untuk melaksanakan rencana aksi secara berkelanjutan. Sehingga tidak berhenti pada penyelesaian pada kasus ini saja, namun selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dan rekan sejawatnya untuk bahu-membahu menanamkan budaya disiplin di sekolah. Juga menciptakan keakraban dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional serta iklim dan budaya positif dengan melakukan restitusi pada murid yang melanggar. Yang kedua, coach juga sudah nampak melakukan 3 kompetensi coach. Yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran
present, itu kehadiran penuh. Kemudian Bu Asih sudah fokus pada kegiatan kucing. Yang kedua, mendengar aktif dengan menggunakan perasaan dan empati. Yang ketiga, sudah melakukan atau menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada kucing. Menanyakan ide, solusi yang akan dilakukan kucing. Kemudian yang perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan, yaitu perlu berlatih secara terus-menerus dengan kompetensi dan permasalahan yang berbeda. Nah, sehingga kemitraan atau komunikasi antara coach dan kuci terlihat semakin santai, nyaman, lancar, sehingga mampu menstimulus dan menggali ide atau gagasan kuci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Asih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan praktik kucing tadi? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya, Pak, setelah saya melakukan praktek kucing, yaitu yang pertama, Pak, mendengarkan, kompetensi mendengarkan aktif dalam kondisi present atau kehadiran penuh, kemudian fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara, Pak, yaitu koci, sehingga mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh koci, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, kemampuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak, yang berbobot, yang mampu menggali ide atau gagasan dari kuci, agar memudahkannya untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Pak Ir. Wah, luar biasa sekali, Bu. Memang kita itu harus hadir penuh mungkin ketika sharing. Selain juga saling menghormati, menghargai, juga bisa mampu menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Nah, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot memang kita itu harus terus menggali memang, Bu, agar nanti ketika ada permasalahan yang lain atau diminta bantuan dari guru-guru yang lain itu bisa lebih cair, nah, mampu menggali lebih dalam permasalahan dan menemukan solusinya. Baiklah, terima kasih Bu Asih dan Pak Amir sudah melakukan praktik kucing dengan sangat baik. Setelah ini Bu Asih akan melakukan refleksi tentang praktik kucingnya yang tadi dilakukan. Bu Asih juga dapat melakukan praktik kucing dengan rekan guru yang lain atau juga bisa dengan murid, dengan kepala sekolah dan sebagainya untuk menambah wawasan dan keterampilan kucing. Pengalaman yang luar biasa sekali pada hari ini. Semoga praktik kucing tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Indonesia maju. Luar biasa. Terima kasih Pak Amir dan Bu Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pati dan Pekalongan dengan fasilitator Ibu Niketut Stuti Adi Wahyuni dan pengajar praktik Ibu Aliatul Rafiah dan Pak Sutik. Pada video kali ini kami akan melakukan praktek kucing dengan alur tirta. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Amir Mahmud berperan sebagai pengamat, kemudian rekan saya Bapak Irwanto sebagai coach dan Ibu Sulasi sebagai kuci. Pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan bahwa kasus pada praktik coaching ini menceritakan seorang guru yang terkendala dengan adanya murid yang usil dan suka mengganggu temannya. Bapak, Ibu yang berperan sudah siap semua dengan peran masing-masing? Siap, Ya, Pak. Pak. Namun sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, saya sebagai pengamat
akan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan Pak Irwanto selaku coach. Siap, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semoga kita senantiasa diberi nikmat. Sehat ya, Pak? ya, amin. Baiklah Pak Irwanto, pada kesempatan coaching ini, Bapak akan menjadi coach bagi Bu Asih. Siap, Pak Amir. Oke, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktek coaching saat ini. Yang pertama, yaitu tercapainya alur tirta. Kemudian yang kedua adanya kompetensi coach, yaitu presensi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Jelas nggih Pak? Ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Irwanto. Kompetensi coaching apa saja yang ingin Pak Irwanto kembangkan dalam praktek coaching ini? Kompetensi coach yang terdiri dari present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Irwanto? Dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang kedua dan ketiga, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Pak? Dengan mendengarkan aktif, yang perlu diperhatikan adalah menangkap kata kunci yang keluar dari kunci. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, coach dapat menggali atau memunculkan ide, gagasan baru dari kunci dan dapat mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa Pak Ir. Sepertinya sudah sangat siap ya untuk menjadi coach. Baiklah, sekarang kita segera mulai coaching kasus ini. Silahkan Pak Irwanto dan Bu Asih, kami persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, Pak Irwanto, saya mengganggu panjenengan. Waalaikumsalam. Iya, Bu Sulase, nggak apa-apa. Apa kabar, Bu Sulase? Alhamdulillah, Pak Ir, sehat. Pak Ir sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Asih. Ada apa kiranya, Bu Asih? Begini, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya Pak Ir sebentar? Saya mau sharing, Pak, tentang apa ya, Pak, yang saya rasakan, Pak, akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Irwanto. Oh iya, saya sedang free ini, Bu. Silahkan, Bu Asih. Apa yang mau diceritakan? Ada apa dengan kelasnya? Begini, Pak Irwanto. Akhir-akhir ini ya Pak ya, saya itu merasa kecewa Pak dengan murid saya yang namanya Hendra, Edo, dan Andi di sekolah Pak. Senangnya mengganggu teman-temannya di kelas Pak maupun adik kelasnya. Oh, begitu ya. Emang sih sekarang kecenderungan anak-anak menginjak usia remaja itu ada yang usil terhadap temannya. Jadi menurut Bu Asih, kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Dari obrolan kita ini itu saya mengharapkan solusi Pak atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tadi tentang bagaimana supaya Hendra, Edo, dan Andi itu ya Pak ya menjadi anak yang tidak suka mengganggu atau usil terhadap teman-temannya Pak Ir. Oh ya, betul sekali Bu Asih. Kita itu terkadang ya juga khawatir melihat
murid-murid yang suka mengganggu atau usil sama temannya. Menurut Bu Sulase, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi usil dan suka mengganggu temannya? Coba ceritakan bagaimana dengan kegiatan pembiasaan budi pekerti. Baik, Pak. Kalau saya pikir kembali ya, Pak Ir, hal yang menyebabkan murid saya yang namanya Hendra, Edo, dan Andi itu suka usil dan mengganggu temannya, Pak. Apa karena kurang perhatian dari orang tua atau bahkan kurang perhatian dari guru ya, Pak? Sehingga Hendra, Edo, dan Adi itu suka usil dan mengganggu teman-temannya, Pak Ir. Oh, begitu ya Bu Sulase. Kira-kira apa saja yang dapat Hendra dan Edo atau Adi tidak usil dan mengganggu teman-temannya di kelas Ibu maupun di kelas lain? Kalau menurut saya ya Pak, murid-murid itu perlu bimbingan, perhatian dari orang tua maupun perhatian dari guru. Perhatian dari orang tua itu misalnya Pak, orang tua itu mengetahui dengan siapa anak itu bermain dan bergaul. Kemudian perhatian dari guru dengan cara murid-murid tersebut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti olahraga maupun petugas upacara. Serta di kelas dibuat semacam kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Wah, saya sependapat dengan Bu Asih. Memang bimbingan saja tidak cukup untuk memperbaiki perilaku anak. Harus ada tindakan nyata di sekolah terhadap anak tersebut agar tidak mengganggu murid-murid yang lainnya. Apalagi yang ingin Ibu lakukan. Apakah ada langkah lainnya? Menurut saya, Pak, Hendra, Edo, dan Adi itu perlu dipanggil, Pak, ke kepala sekolah untuk diberikan bimbingan dari kepala sekolah. Setelah itu, guru harus memberikan perhatian kepada murid tersebut dengan memberikan kepercayaan untuk menjadi petugas upacara ataupun sebagai pemimpin doa belajar. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin bila dilakukan bimbingan atau pembinaan dan memberikan perhatian kepada anak tersebut, insya Allah akan bisa merubah perilaku anak tersebut. Jadi, sekarang apa rencana aksi yang bisa Ibu Asih lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pertama itu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru lain tentang permasalahan ini, Pak. Kemudian memanggil Hendra, Edo, dan Adi untuk diberikan bimbingan oleh kepala sekolah. Setelah itu, saya akan meminta bantuan guru olahraga agar Hendra dan kawan-kawan tadi itu agar diikutkan menjadi petugas upacara. Wah, ide bagus itu, Bu. Kira-kira hambatan atau kendala apa yang mungkin akan Ibu temui dalam mewujudkan usaha Ibu tadi? Dan apa yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Kendala yang ditemui ya jika Hendra dan kawan-kawannya tadi itu belum berubah juga, Pak, maka perlu memanggil orang tua dari Hendra dan kawan-kawannya tadi. Kemudian diajak untuk memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Betul, Bu. Semua ada solusinya. Baiklah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Kira-kira ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Apa sudah cukup ini nih? Saya juga akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati ya Pak, tentang untuk saling menghormati dan sayang terhadap sesama teman di kelas dan di sekolah. Iya, betul itu, Bu. Memang anak-anak perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut. Rencananya kapan akan dimulai, Bu? Dan kira-kira
dapat terlihat hasilnya itu setelah beberapa hari ya? Insya Allah secepatnya Pak Ir, besok Hendra dan kawan-kawannya itu agar mendapat bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita antarakan ya Pak, sekitar 1 minggu. Apakah ada perubahan perilaku? Kemudian untuk pencegahannya yaitu dengan memberikan perhatian kepada Hendra dan kawannya tadi Pak. Bagus sekali idenya Bu Asih. Baiklah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana atau langkah yang Ibu buat ini? Saya akan berkomitmen Pak untuk selalu memberikan perhatian kepada Hendra dan kawan-kawan serta murid saya di kelas untuk senantiasa mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Baiklah, super sekali ya. Menurut Bu Asih, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana tersebut? Tentunya yang dapat membantu saya untuk melakukan atau mempermudah rencana tersebut yaitu kepala sekolah, Pak. Saya akan meminta rekan guru juga untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang mereka buat sendiri di kelas dan sudah disepakati. Wah, bagus sekali, Bu. Berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan guru agar lebih menguatkan ya. Saya sangat mendukung semua gagasan Ibu tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya Bu. Baiklah, berarti ini Bu Asih sudah mendapatkan solusinya. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Sulasih ya. Semoga tercapai apa yang telah direncanakan tadi. Terima kasih Pak Irwanto ya atas waktunya untuk sharing ini ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya serta membuat saya itu menjadi lega Pak dan dapat membantu cara mencari solusinya Pak. Ya, sama-sama Bu Asih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Nggih Pak Irwanto, sekali lagi terima kasih ya Pak Ir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwanto dan Ibu Sulasih. Pak Irwanto sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa. Saya sangat antusias mengikuti alurnya karena sangat mengena dari tujuan pertemuan ini sampai dengan menemukan solusi atas permasalahan tadi. Tadi saya sudah mengamati dan mencatat dari yang terlihat dan terdengar tahapannya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga kompetensi Pak Irwanto selaku coach sudah sangat bagus sekali. Sebelum saya memberikan evaluasi, menurut Pak Irwanto, apakah sudah terlaksana yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat melakukan coaching tadi? Ya, saya tadi sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan mendengarkan aktif. Yang perlu diperhatikan adalah menangkap kata kunci yang terucap dari kunci. Nah, yang perlu digali agar kunci dapat terbantu untuk memahami situasi yang dihadapinya. Kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka atau eksploratif agar kunci mampu menemukan titik temu atau solusi atas permasalahannya.
membuat Kuci mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Begitu, Pak. Bagus sekali Pak Irwanto. Memang luar biasa nggih panjenengan. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching yang telah Pak Irwanto praktekkan tadi. Ya, Satu, Pak. yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah yaitu secara keseluruhan antara coach dan coachee sudah terjalin kemitraan yang bagus sehingga percakapan sudah nampak akrab dan nyaman sebagai rekan atau mitra yang setara. Sudah nampak tidak ada jarak dalam suasana yang hangat dan tenang. Saya juga sudah menemukan dan melihat alur tirta yang sangat jelas. Pada alur tujuan sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan coaching. Pada kasus tadi adanya murid yang adanya murid yang suka usil dan senang mengganggu temannya tadi. Selaku guru kelas, ya, tadi sudah memberikan hal-hal yang baik. Kemudian pada alur identifikasi, coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coachee, yaitu menanyakan ide, gagasan, serta solusi yang akan dilakukan coachee. Kemudian pada alur rencana aksi, sudah bagus sekali Pak Irwanto, sudah mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan oleh coachee, yaitu Bu Sulase, yaitu dengan rencana aksi yang perlu adanya bimbingan. Kemudian pada alur tanggung jawab, coach sudah menanyakan komitmen kepada coachee untuk melaksanakan rencana aksi yang secara berkelanjutan, sehingga tidak berhenti pada penyelesaian kasus ini saja, namun berusaha dengan memberikan keteladanan yang lainnya. Kemudian untuk nomor 2, coach sudah nampak melakukan 3 kompetensi coach, yaitu 1 presensi, kehadiran penuh. Pak Irwanto sudah fokus pada kegiatan coaching ini. Kemudian 2, mendengarkan aktif dan menggunakan perasaan dan empati. Terus yang ketiga yaitu menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coachee, yaitu menanyakan ide, solusi yang akan digunakan oleh coachee. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah perlu berlatih secara terus-menerus dengan kompetensi dan permasalahan yang berbeda. Kemitraan berkomunikasi antara coach dan coachee terlihat semakin santai, nyaman, lancar sehingga mampu memberikan stimulasi dan menggali ide atau gagasan coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan praktik coaching tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dalam kondisi present atau kehadiran penuh, Pak. Fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara, terutama coachee, sehingga mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh coachee. Kemudian kemampuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, yang mampu menggali ide atau gagasan dari coachee agar memudahkannya untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, baiklah Pak. Terima kasih Pak Irwanto, Bu Sulasi yang sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Setelah ini Pak Irwanto bisa melakukan refleksi tentang praktek coaching yang dilakukan tadi. Pak Irwanto juga dapat melakukan praktek coaching dengan rekan guru lain atau dengan murid atau juga bisa dengan atasan atau kepala sekolah dan sebagainya
untuk menambah wawasan dan keterampilan coaching. Ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali pada hari ini. Semoga praktik coaching ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Amin. kita selalu diberikan kesehatan dan tidak Amin. lupa diberikan kebahagiaan. Salam dan bahagia. Salam guru Salam Gembira. dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.